Video kali ini merupakan part kedua atau video lanjutan dari cara membantu kucing melahirkan. Nah, di sini yang harus kita persiapkan adalah betadine dan air hangat. Jadi ini betadine saya gunakan 1 tutup botol. Langsung saya tuangkan ke air hangat. Nah, di sini kita persiapkan bak yang sudah kita isi dengan air hangat. Jadi airnya jangan panas ya. Ini yang kita pergunakan adalah air hangat, hangat-hangat kuku ya. Jadi tidak dingin dan tidak terlalu panas. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah memandikan bayi kucing yang sudah kita tangani proses lahirannya ya. Ini ada pada video yang sebelumnya. Jadi bayi kucing yang sudah lahiran tadi kita mandikan sampai bersih ya. Nah, cara mandikannya gimana? Jadi, jari telunjuk kita itu ada pada leher atau kepala dari bayi kucing tadi. Nah, setelah itu semua badannya dimasukkan ke dalam air yang sudah kita persiapkan tadi. Nah, di sini tujuannya kenapa kok saya kasih betadine tadi? Jadi, kalau seumpama dari proses melahirkan ada sedikit luka-luka pada bayi kucingnya, maka akan terobati dengan adanya air yang dikasih betadine tadi. Nah, di sini prosesnya cukup simpel sekali. Mungkin bagi teman-teman yang belum pernah memandikan bayi kucing mungkin agak-agak takut ya. Tapi tidak masalah ya. Jadi tujuan kita untuk memandikan bayi kucing setelah proses melahirkan adalah agar bayi kucing tersebut kondisinya itu bersih. Jadi kita membantu induk dari kucingnya agar membersihkan bayi kucingnya. Nah, kenapa? Karena apa? Induk kucing itu sudah capek, sudah mengeluarkan banyak tenaga untuk melahirkan. Nah, jangan kita bebani lagi dengan disuruh membersihkan anaknya. Nah, dengan kita memandikan bayi kucing ini, otomatis kita meringankan tugas daripada induk kucing tersebut. Nah, kalau untuk bagian kepala kita ambil air sedikit, kita usap-usapkan aja ke wajahnya. Nah, ini proses ini paling cuman membutuhkan waktu nggak sampai 5 menit ya. Jadi digosok secara pelan-pelan untuk bagian badannya, pokoknya sampai tidak ada bagian yang terasa licin ya. Nah, setelah dirasa dimandikannya cukup, setelah kita pegang tidak ada bagian yang licin atau tidak tampak ada bagian yang kotor, sekarang waktunya adalah mengeringkan bayi kucing yang sudah kita mandikan tadi. Nah, di sini kita mempergunakan tisu ya. Jadi tisu ini kita gosokkan ke arah atas ya, berlawanan dari badan bayi kucingnya. Nah, terus bagian wajah kita usap-usap aja. Pokoknya ini kita keringkan ya. Terus kalau tahap mengeringkan itu kita gosoknya itu agak kasar ya. Jadi bukan yang secara halus pelan-pelan. Jadi ini kita gosoknya agak kasar. Tapi ya jangan terlalu kasar. Kenapa kok kita gosoknya harus agak kasar? Karena ini kita mengikuti dari cara ibu kucing membersihkan anaknya. Nah, kalau teman-teman perhatikan bagaimana cara induk kucing untuk membersihkan anaknya, pasti induk kucing tadi itu membersihkan anaknya dengan cara dijilat. Lah, jilatinya itu agak kasar. Lah, di sini kita meniru perilaku dari induk kucing dalam membersihkan anaknya. Nah, kita usap semua bagian, sekiranya harus kering semua ya. Nah, kita balik badannya, kita usap bagian bawah. Pokoknya proses mengeringkan ini harus benar-benar kering ya. Kenapa seperti itu? Karena kalau kondisinya tidak kering, maka yang pertama bayi kucing pasti akan kedinginan. Yang kedua akan masuk angin. Nah, penyakit utama pada bayi kucing itu adalah kembung. Mayoritas bayi kucing itu
banyak mengalami kematian gara-gara faktor kembung tadi ya. Jadi kita bersihkan, kita gosok terus ya, kita lihat mana area-area yang masih basah, itu harus benar-benar kita keringkan. Mungkin proses ini kurang lebih memerlukan waktu sekitar 3 sampai ke hidung bayi kucingnya. Nah, pada proses ini kita harus memastikan semua bagian-bagian pada tubuh bayi kucingnya harus benar-benar bersih. Apabila masih kotor, kita bisa membilasnya dengan air. Selanjutnya, khusus untuk bagian wajah, kita hanya mengusap-ngusap dengan air. Jadi tidak dimasukkan pada airnya ya. Nah, kita usap-usap terus. Kita usapnya ini, airnya ini ke arah bawah ya, jadi airnya tidak masuk ke jalur pernafasan kucingnya. Selanjutnya kita bilas-bilas lagi seluruh badan dari bayi kucingnya. Jadi kita harus memastikan seluruh badannya ini sudah bersih. Dan bayi kucingnya. Jadi nanti ketika setelah proses melahirkan, induk kucing ini hanya fokus untuk menyusui anaknya. Nah, selanjutnya kita pastikan lagi, kita balik bayi kucingnya, kita bersihkan bagian bawahnya. Nah, kita ulangi proses ini secara terus-menerus sampai dirasa semua bagiannya sudah bersih. Nah, ke langkah selanjutnya kita keringkan bayi kucingnya. Nah, di sini media untuk mengeringkan saya menggunakan tisu. Tapi teman-teman kalau di rumah bisa menggunakan tisu ataupun kain bersih ataupun bisa menggunakan kanibo. Nah, saya menggunakan tisu agar lebih praktis saja dalam membersihkan bayi kucing, mengeringkannya. Nah, di sini kita harus perhatikan seluruh bagian harus benar-benar kering. Nah, ketika proses kita mengeringkan ini, apabila masih ada sedikit darah yang keluar dari tali pusar bayi kucingnya, kita nggak usah khawatir. Kenapa seperti itu? Karena itu termasuk wajar. Jadi masih ada sisa-sisa kelahiran. Selanjutnya, setelah kita rasa sudah cukup kering, di sini saya telah menyiapkan inkubator buatan. Ya, jadi inkubator buatan ini saya persiapkan dari akuarium yang mana sekelilingnya sudah saya kasih underpad. Dan pada bagian alasnya itu saya kasih penghangat untuk hewan. Jadi yang kita gunakan penghangat untuk hewan ya, bukan pemanas yang biasa digunakan untuk orang. Karena kalau pemanas yang biasa kita gunakan untuk orang itu biasanya terlalu panas.
Nah, ini kita persiapkan inkubator buatan ya. Jadi di sini pun efeknya sangat bagus sekali. Yakni sambil kita menunggu proses bayi kucing selanjutnya, jadi ada tempat yang aman untuk bayi kucing yang sudah lahiran. Dan di sini pun suhunya sangat hangat. Nah, setelah semua proses kelahiran tadi itu sudah kita bantu dan bayi kucing yang dari inkubator tadi itu sudah sehat dan kita memastikan bahwa indukannya sudah tidak akan melahirkan kucing lagi, maka semua bayi kucing bisa kita kasihkan ke indukannya. Jadi proses pertama juga yang paling penting adalah kita harus memastikan bahwa semua bayi kucing harus menyusu kepada induknya, karena susu pertama induknya itu mengandung kolestrum. Jadi 2 kali 24 jam susu dari induknya itu mengandung kolestrum, yang mana bermanfaat bagi bayi kucing untuk daya tahan tubuhnya. Baik, sekian video dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.